Kadrun, sebar fitnah Menak minta dana haji dialihkan ke IKN. Sejak menjabat sebagai Menak, Gus Yakut seringkali kena fitnah dan serangan yang cukup banyak. Kali ini beredar screenshot berita dengan judul yang menarasikan Gus Yakut meminta masyarakat ikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk IKN Nusantara. Kemenak menyatakan bahwa hal itu adalah fitnah dan menyesatkan. Itu fitnah dan menyesatkan. Narasi Menak minta dana haji untuk IKN itu hoaks, kata Kepala Biro Humas, Data dan Informasi atau HDI Kemenak Ahmad Fauzin. Saat ini Kemenak bukan lagi pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana haji sejak 2018. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang terbit pada akhir masa pemerintahan SBY menyebutkan bahwa dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Pada 13 Februari 2018, Presiden Jokowi juga menandatangani peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Sejak saat itu, dana haji telah dialihkan sepenuhnya ke BPKH. Fauzin mengatakan bahwa Kemenak mempertimbangkan mengambil langkah hukum dalam menindak pihak yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah. Saya kira masyarakat sudah semakin cerdas, sudah bisa mengetahui info atau berita semacam ini tidak benar dan fitnah. Bagi pihak-pihak yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah, ini kami akan pertimbangkan mengambil langkah hukum, kata Fauzin. Biasanya yang membuat fitnah sesat dan biadab seperti ini adalah dari golongan kadrun yang bisa jadi sangat benci dengan Gus Yakut atau suruhan dari elit politik yang ingin melengsarkannya dari jabatan Menteri Agama. Kebencian mereka terlihat jelas dari reaksi mereka saat Gus Yakut bicara soal pengeras suara masjid. Mereka terlihat marah, padahal itu adalah kesenangan karena punya celah untuk menyerangnya. Hingga saat ini isu tersebut sudah redup karena memang tidak ada yang salah dari perkataannya. Ucapannya dipelintir dan dijadikan sebagai bukti oleh mereka. Setelah tidak berhasil main ancam, mereka bahkan meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa agar bisa menindak Gus Yakut. Cara ini pernah mereka gunakan kepada Ahok dan berhasil. Tapi sayang, cara pamungkas ini pun gagal. MUI tidak berbuat banyak. Alhasil, mereka ngamuk dan tidak senang. Dalam beberapa kesempatan, Gus Yakut membuat kebijakan yang membuat kelompok intoleran, kebakaran jenggot dan resah. Mereka melihat sosok Gus Yakut sebagai sebuah ancaman nyata bagi eksistensi dan kekuatan mereka. Mereka ingin Gus Yakut disingkirkan. Selain itu, posisi Menteri Agama cukup strategis kalau bicara soal anggaran yang diberikan pemerintah. Kementerian ini masuk 10 besar, kementerian dengan pagu anggaran terbesar. Anggaran besar, kursi pun makin panas dan banyak yang berebut. Jadi jangan heran kalau ada yang ingin menggunakan cara frontal untuk merebut posisi tersebut. Biasalah, dalam politik, kursi menteri yang paling populer, jadi incaran adalah menteri yang anggarannya jumbo. Kalau diisi oleh orang yang tidak tepat, maka jangan heran akan ada banyak kasus-kasus. Setelah isu pengeras suara tidak berhasil, muncul isu dana haji dipakai untuk IKN. Dasar kadrun, tak ada otak. Kalau mau fitnah, pakai cara yang lebih elegan dengan jangan main kasar dengan menyebarkan fitnah. Pantesan saja mereka ini termasuk kelompok dengan kasta terendah. Mereka memang sangat hina karena kelakuan mereka yang biadab dan tidak takut konsekuensi dari penyebarkan hoaks menyesatkan. Permainan mereka selalu berkutat pada isu agama yang masih dianggap sebagai isu gurih untuk menciptakan konflik besar. Tapi syukurlah, masih banyak yang lebih cerdas menyikapi ini. Ada sebagian kecil, terutama kadrun, yang percaya ini dan ikut menyebarkan. Siapa suruh mau dirayu untuk jadi orang bego? Biarkan saja mereka nangis di pojok dinding sel penjara. Mereka ini tidak ada kapok-kapoknya dan harus ditabok atau ditempeleng biar mewek minta ampun. Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda?
Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.